Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bapak Ibu, teman-teman, hari ini Injil yang kita ambil dari Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Injil ini bercerita mengenai bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengikuti Dia. Ikut Yesus itu artinya beriman pada Yesus. Kita mau cari tahu tentang apa sih yang Yesus inginkan supaya hidup kita baik di mata Dia. Kita ikut jalan Yesus. Lalu kemudian kita praktekkan semuanya di kehidupan kita sehari-hari. Kapan sih kita dipanggil sama Yesus untuk ikut Dia? Waktu kita dibaptis. Ya, saya dibaptis waktu masih bayi. Saya baru bisa ngomong oe-oe. Gimana bisa dikatakan kalau saya mengiyakan ajakan Yesus? Yohanes 15 ayat 16, Yesus mengatakan begini, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu." Shalom, Bapak Ibu, kita berjumpa di Resapi. Dari Injil Matius tadi, kita bisa tahu bahwa kita juga dipanggil sama Tuhan untuk mengikuti Dia. Bagaimana Dia memanggil kita, bagaimana respon kita terhadap panggilan itu adalah tergantung daripada kita sendiri. Di ayat 19, Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia." Di ajakan Yesus itu ada dua kata yang menarik, yaitu penjala dan manusia. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau yang namanya jala itu adalah suatu alat yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan dengan jumlah yang banyak, lalu kemudian ikan-ikan itu dipindahkan ke darat. Nelayan yang ahli dalam menangkap ikan yang banyak biasanya adalah nelayan yang sangat mengerti tentang jala dia. Jadi kalau di mana jala itu harus dia tebar, kapan jala itu harus dia tebar, dan kapan jala itu harus dinaikkan ke dalam perahu. Itu adalah nelayan yang bisa mendapatkan ikan yang banyak. Tapi ketika jala-jala itu dipakai untuk menangkap ikan, biasanya ikan-ikan pasti berontak. Ikan-ikan itu ingin keluar dari jala itu untuk ke lautan bebas lagi. Makanya kadang jala jadi rusak, jadi sobek. Nelayan yang baik adalah nelayan yang bisa memperbaiki jala-jala yang sudah sobek itu, yang sudah rusak itu. Sedangkan manusia adalah orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal, maupun yang tidak kita kenal. Kita juga manusia, Bapak Ibu. Kita juga orang yang butuh dijala oleh Tuhan untuk kita memperoleh kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita manusia ini diajak oleh Yesus untuk menjadi dalam tanda kutip nelayan. Nelayan untuk kita mendapatkan ikan yang banyak. Nelayan untuk kita mendapatkan orang-orang di sekitar kita, memindahkan hidup mereka dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Di mana di kehidupan baru itu mereka lebih dekat sama Tuhan dan lebih mengerti tentang ajaran daripada Tuhan. Bagaimana caranya kita menjaga jala kita, hidup kita supaya kuat, supaya nggak mudah rusak. Dengan kita berelasi akrab dengan Tuhan melalui doa. Di dalam doa, nanti Tuhan akan memberikan kita hikmat, sehingga kita akan lebih bijaksana dan kita menjadi lebih kuat untuk menghadapi kehidupan kita. Nah, semua itu adalah teori. Semua itu kita udah tahu. Tapi masalahnya, apakah itu akan membuahkan
sesuatu yang sangat baik. Apakah itu akan membuat kita mendapatkan ikan-ikan yang banyak? Itu tidak akan terjadi kalau kita sendiri tidak mau turun menjadi nelayan yang sesungguhnya. Kita naik ke kapal, ke perahu kita berlayar ke tengah danau, ke tengah laut, kita tebarkan jala kita. Memang waktu kita tebarin jala, menangkap ikan, sama kayak cerita yang awal, bahwa ikan itu akan berontak. Makanya jala kita nanti bisa rusak, bisa sobek. Demikian juga jalan kehidupan kita. Kadang jalan kehidupan kita juga sobek, rusak. Karena ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan sama Allah. Kalau jalan kita sobek, kita harus bisa memperbaikinya. Memang kalau sobekannya kecil, ya udah, kita bisa perbaikinya mungkin di pantai. Lalu kemudian kita melaut lagi, kita mendebar lagi jala kita. Tapi kalau jala itu sobekannya besar, kemudian koyak, hidup kita lagi di dalam suatu pergumulan dosa yang besar, hidup kita lagi dalam sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, lebih baik kita istirahat. Kita berhenti sejenak. Kita benahi itu dulu. Tapi ketika jala kita rusak, bukan berarti kita berhenti jadi nelayan. Sementara kita perbaiki, lalu kemudian kita melaut lagi. Ketika kita melaut lagi, kita pasti mendapatkan ikan-ikan yang lebih banyak, lebih bagus, lebih gemuk-gemuk, lebih gemoy-gemoy. Karena kita udah ahli, karena kita udah pernah robek, kita udah pernah perbaiki, dan kita mau bangkit lagi. Kita ke laut lagi, nggak ada kapoknya. Jangan sampai kita sudah membuat orang-orang di sekitar kita pindah dari hidup lamanya ke hidup baru. Mereka sudah begitu mengikuti Tuhan. Mereka sudah berada di jalan yang benar. Malah kita sendiri nggak terbawa oleh perahu ke darat. Kita sendiri malah ketinggalan. Kita sendiri sudah membawa orang-orang ke darat, tapi kita terseret ke dalam lautan. Jadi jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita. Yuk, Bapak Ibu, teman-teman, kita sama-sama Bapak Ibu, teman-teman, kita berusaha menjadi nelayan yang baik. Nelayan seperti yang Yesus inginkan. Nelayan yang kita bisa mendapatkan ikan-ikan yang besar, ikan-ikan yang banyak. Nelayan yang bisa kita memindahkan diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk mengikuti Yesus, mengikuti apa yang diajarkannya, memperoleh hidup yang lebih baik dan lebih baik, sehingga membanggakan dan membahagiakan Allah Bapa di surga. Sehingga kita bisa bersama-sama selamat. Hari Natal sudah dekat, teman-teman. Jadi, mari kita jadikan diri kita sebagai hadiah yang terindah, yaitu berupa nelayan kehidupan yang baik buat bayi Yesus. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita buat tanda kemenangan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan pada kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mempercayai kami untuk menjadi nelayan-nelayan-Mu. Untuk menangkap ikan-ikan yang besar, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kembali ke jalan-Mu dan memperoleh kehidupan yang lebih baik Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami. Banyak sekali mungkin saat ini tangan-tangan yang terangkat minta tolong. Tangisan-tangisan yang sudah tidak tahan, bahkan air mata yang sudah mengering Tuhan. Menunggu waktu-Mu untuk menolong. Juga lutut-lutut yang bertelut yang meminta tolong Tuhan. Saat ini juga tolong Tuhan. Tolonglah semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Agar semuanya menjadi selamat. Dengan mengikuti jalan-Mu Tuhan. Buka jalan Tuhan. Tolong dan jamah Tuhan. Damai, sukacita dan harapan padamu. Untuk kami bisa memperoleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh keluarga.